Dunia terkejut, helikopter IDF Israel jatuh di Laut Mediterania. Dua pilot yang tewas sempat ditarik dari air. Begini kejadiannya. Helikopter pasukan pertahanan Israel dilaporkan jatuh di Laut Mediterania lepas pantai Haifa pada Senin 3 Januari 2022 malam. Dua awak terdiri dari pilot dan kopilot IDF tewas dalam insiden itu. Dalam keterangannya, IDF Israel menyebut helikopter maritim IAF atau Atalef jatuh ke Laut Mediterania. Dilepas pantai Haifa selama penerbangan pelatihan, seorang pengamat udara dan dua pilot berada di dalamnya. Di tempat kejadian kecelakaan, korban sempat mendapat pertolongan pertama dari polisi laut Israel. Kedua awak sempat ditarik dari air laut, namun kedua pilot dinyatakan tewas sedangkan pengamat udara terluka dievakuasi ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab helikopter itu, penyidik masih menentukan ada kesalahan teknis atau alasan lain. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan dua pilot militer yang tewas dalam kecelakaan helikopter adalah pilot yang terbaik untuk bangsa Israel. Kini Israel telah kehilangan pilot terbaiknya. Ini adalah malam yang sangat menyedihkan. Atas nama warga Israel, saya menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga mereka yang tewas dalam kecelakaan helikopter dan pemulihan yang cepat bagi petugas yang terluka, kata Bennett pada Selasa 4 Januari 2022. Pilot Angkatan Udara yang kehilangan dalam kecelakaan itu termasuk yang terbaik di antara kami. Rakyat Israel tidak akan melupakan kontribusi mereka siang dan malam untuk keamanan nasional kami, ujarnya. Helikopter yang jatuh adalah Eurocopter AS-565 Panther, dikenal oleh IAF sebagai Atalef atau kelelawar. Helikopter ini digunakan terutama untuk misi di laut karena mampu mendarat di kapal rudal Angkatan Laut Israel. Mencekam, sebuah roket dari jalur Gaza hantam lepas pantai Israel. Militer Israel mengatakan roket ditembakkan dari jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada Sabtu kemarin 1 Januari 2022 dan mendarat di Laut Mediterania di lepas pantai Israel Tengah. Diketahui kelompok dari Palestina yang berbasis di Gaza melakukan tembakan rudal ke arah laut itu. Sementara itu, terlepas dari satu insiden pada bulan September, tidak ada tembakan roket lintas perbatasan sejak gencatan senjata mengakhiri perang 11 hari antara Israel dan juga Hamas pada bulan Mei lalu. Dalam sebuah pernyataan, tentara Israel mengatakan roket jatuh di lepas pantai wilayah metropolitan Tel Aviv. Saksi di Gaza mengatakan mereka terbangun oleh suara rudal sekitar pukul 7 pagi waktu setempat, dan gambaran yang beredar di media sosial menunjukkan kepulan asap putih di area peluncuran. Zionis langsung panik hanya dengan satu tembakan rudal saja. Gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir dan mediator lainnya telah rapuh. Kelompok Hamas mengatakan Israel tidak mengambil langkah serius untuk meredakan blokade yang diberlakukan di Gaza dengan bantuan Mesir ketika kelompok militan menguasai daerah kantong pantai pada tahun 2007 lalu. Ketegangan juga tinggi karena kelompok-kelompok lain seperti Jihad Islam yang lebih kecil tetapi lebih keras mengancam eskalasi militer jika Israel tidak mengakhiri penahanan administratif seorang tahanan Palestina yang telah melakukan mogok makan selama 130 hari. Pada hari Rabu, militan Palestina di Gaza menembak dan menyebabkan seorang warga sipil Israel mengalami luka di dekat pagar keamanan. Israel merespon insiden itu dengan tembakan tank yang menargetkan beberapa situs Hamas dalam baku tembak pertama dalam beberapa bulan ini.
Kabar mencekam, Israel dan Hamas sambut tahun baru dengan saling mengirim serangan udara. Begini kronologinya. Perang akan dimulai kembali. Serangan udara antara pasukan pertahanan Israel atau IDF dan kelompok Hamas mengawali tahun baru 2022 di jalur Gaza. Israel Defense Forces dilaporkan telah meluncurkan serangan udara yang menargetkan Hamas di jalur Gaza pada Minggu dini hari waktu setempat. Serangan tersebut dikatakan sebagai balasan atas serangan 2 roket yang ditembakkan Hamas dari situs Qadisiyah di Gaza. Itu merupakan fasilitas pembuatan roket untuk Al-Qassam. Saat kembang api menerangi langit untuk merayakan tahun baru 2022 di seluruh dunia, jenis api berbeda datang dari Gaza. Sebagai tanggapan, kami baru saja menyerang situs Hamas di Gaza, termasuk situs pembuatan roket dan pos militer, kata IDF di Twitter. Serangan Israel dilakukan menggunakan helikopter dan tank yang membombardir garis pantai Gaza. Di sisi lain, di perbatasan sebelah timur Khan Younis, Hamas meluncurkan tembakan senapan mesin ke arah jet tempur milik Angkatan Udara Israel. Sementara itu, puluhan pemukim Israel memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Minggu 2 Januari. Melalui sebuah pernyataan, Departemen Wakaf Islam yang dikelola Yordania mengatakan para pemukim itu memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa melalui gerbang Al-Muharbah di bawah perlindungan polisi Israel. Departemen Wakaf Islam menjadi pengelola sejumlah tempat suci umat Islam di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa adalah masjid tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Masjid tersebut sempat menjadi kiblat salat umat Muslim di seluruh dunia sebelum akhirnya pindah ke Ka'bah, Masjidil Haram, Makkah ataupun Arab Saudi. Umat Yahudi menyebut kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai Temple Mount, salah satu situs tersuci mereka. Israel telah menduduki wilayah Yerusalem secara ilegal sejak Perang 1967 lalu. Dikutip dari kantor berita Anadolu, Tel Aviv mencaplok seluruh kota suci bagi tiga umat itu pada tahun 1980 dalam sebuah langkah yang tak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Sejak 2003, Israel mengizinkan warganya masuk ke kompleks itu hampir setiap hari. Meski menjadi situs suci umat Yahudi, Israel melarang warganya untuk beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa.